tahun 2022, pandemi COVID-19 masih menghantui kita semua. Lonjakan memang telah berlalu, angka kematian kian menurun, namun rasa kekhawatiran terhadap penyebarannya tak berhenti begitu saja. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara tetap pada jalurnya dalam penanggulangan COVID-19 sesuai arahan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejumlah lokasi isolasi terpadu disiapkan dengan apik, memfasilitasi warga yang terpapar sehingga dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Begitupun sentra-sentra vaksinasi yang begitu masif dibuka tanpa mengenal waktu. Pagi, siang, sore, bahkan malam, sentra vaksinasi itu tetap melayani warga. Melelahkan pasti, tapi itulah kenyataannya demi entasnya pandemi dari bumi pertiwi. Upaya-upaya penanggulangan COVID-19 perlahan membuahkan hasil. Level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mulai diturunkan sejalan dengan menurunnya angka penyebaran pandemi COVID-19. Di saat inilah, geliat-geliat kebangkitan mulai nampak. Destinasi wisata, fasilitas olahraga, perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga taman bermain anak yang dahulu sempat ditutup sementara, kembali dibuka meski tetap menerapkan aturan protokol kesehatan yang ketat. Setidaknya, kita dapat sedikit bernafas lega terhadap pandemi yang sempat menghantui. Geliat kebangkitan itu pun tumbuh pada sektor ekonomi kerakyatan yang kenyataannya menjadi penopang ekonomi nasional. Usaha mikro, kecil, dan menengah yang tergabung dalam program Jakpreneur bertumbuh pesat. Melalui program Borju, Jumat Beli Lokal, hingga stand-stand pada setiap acara yang mengundang keramaian, turut menjajakan aneka produk unggulan Jakpreneur. Mereka pun kembali tersenyum dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Di tengah kehidupan gamang terhadap pandemi COVID-19, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara tetap mengedepankan kemudahan akses pelayanan masyarakat. Seperti halnya pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara yang menghadirkan pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan akurat cukup dengan waktu 15 menit. Begitupun pada unit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara yang menghadirkan inovasi bernama Kopi Latte, konsultasi perizinan layanan telekomunikasi. Tak tanggung-tanggung, kemudahan akses pelayanan masyarakat ditambah dengan hadirnya dua pelayanan terpadu yang berkolaborasi dengan stakeholder di Koja Trade Mall dan Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga 2. Pengaduan masyarakat pun kian dimudahkan dengan menghadirkan sentra pengaduan secara langsung di kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara. Di sisi lain, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara pun semakin mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program edukasi seperti literasi digital, literasi sepanjang tahun, Jakarta Sadar Olah Literasi Digital,
wisata hukum, hingga gebiar anti korupsi dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Penataan lingkungan dan pembangunan wilayah tak luput dari aktivitas yang dikerjakan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara sepanjang tahun 2022. Seperti pada upaya pencegahan banjir, dengan adanya upaya kerja bakti yang secara kontinu digalakan di setiap pekannya. Bahkan, program penghijauan dan upaya meningkatkan ketahanan pangan turut dihadirkan melalui urban farming hingga budidaya anggur dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Pastinya, semua yang telah dikerjakan tetap mengedepankan kolaborasi berbagai pihak dan fokus pada pengembangan pesisir yang hanya dimiliki wilayah Jakarta Utara. Tidak hanya pembangunan fisik, berbagai upaya dalam bidang lainnya juga dilakukan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Kesungguhan dalam melakukan pembangunan tersebut tentunya mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Segala upaya yang telah dikerjakan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara itu pun nyatanya mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Sebut saja penghargaan bidang hukum, keterbukaan informasi publik, kota layak anak, hingga proklim. Seiring dengan menurunnya kasus COVID-19, beragam perayaan pun rasanya patut disyukuri dengan beragam gelaran acara sederhana. Masyarakat kembali disuguhkan dengan penampilan-penampilan pentas kebudayaan sebagai wujud pelestarian. Begitupun dalam peningkatan sektor pariwisata yang kian digalakan melalui beragam destinasi wisata dan sejumlah lokasi kekinian yang patut diacungi jempol. Kini, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tak lagi ada. Protokol kesehatan sudah dikembalikan pada kesadaran setiap pribadi masyarakat. Kini, saatnya kebangkitan itu menjadi kenyataan. Sukses Jakarta untuk Indonesia.